Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 7 SMP Ta'alami. Pada hari ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Semoga setelah Ananda menyaksikan pembahasan materi ini, Ananda dapat memahami materi ini dengan baik. Pertama adalah tentang himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Lambang himpunan kosong adalah O dicoret atau kurung kurawal, kosong kurung kurawal. Jadi, jika Ananda menemukan lambang seperti ini, maka itu adalah lambang tentang himpunan kosong. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Apakah A merupakan himpunan kosong? Ya, baik Ananda ingat kembali tentang himpunan bilangan asli ya. Penyelesaiannya adalah ingat kembali himpunan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian perhatikan, apakah ada bilangan asli yang kurang dari 1? Jawabannya tidak ada. Artinya A adalah himpunan kosong. Ditulis A sama dengan O coret atau A sama dengan kurung kurawal kosong kurung kurawal. Materi selanjutnya adalah himpunan bagian. Yang pertama adalah himpunan K dikatakan himpunan bagian dari L jika setiap anggota himpunan K juga merupakan anggota himpunan L. Dinotasikan dengan K subset L. Jadi menulisnya notasinya seperti huruf C ya, tapi sedikit lebih pendek. Kemudian yang kedua, himpunan K dikatakan bukan himpunan bagian dari L jika ada anggota himpunan K yang bukan anggota himpunan L. Dinotasikan dengan K C coret ya, L seperti itu. Jadi dibacanya K bukan himpunan bagian dari L. Contoh soalnya, dari pernyataan berikut, manakah yang benar? Ada dua pernyataan yaitu yang A, himpunan sapi, kerbau, rusa, kambing, himpunan bagian dari binatang pemakan rumput. Tanda tanya apakah benar atau tidak? Yang B, himpunan 1, 2, 3, 4, apakah himpunan bagian dari faktor positif dari 8? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyelesaian apakah himpunan sapi, kerbau, rusa, kambing, himpunan bagian dari binatang pemakan rumput. Penyelesaiannya, pertama tentukan dulu anggota himpunan binatang pemakan rumput, yaitu apa saja? Domba, sapi, kerbau, rusa, kambing. Kemudian, apakah setiap anggota dari sapi, kerbau, rusa, kambing merupakan anggota dari binatang pemakan rumput? Ya, jawabannya adalah iya. Sehingga pernyataan sapi, kerbau, rusa, kambing adalah himpunan bagian dari himpunan binatang pemakan rumput, yaitu benar.
Selanjutnya, pembahasan yang kedua. Apakah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan bagian dari faktor positif dari 8? Pertama, tentukan terlebih dahulu anggota himpunan faktor positif dari 8. Apa itu faktor positif ya? Bilangan bulat yang bisa membagi habis 8, yaitu berapa saja? 1, 2, 4, 8. Kemudian perhatikan, apakah setiap anggota dari 1, 2, 3, 4 merupakan anggota dari faktor positif 8? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada anggota himpunan yaitu 3 yang bukan merupakan anggota dari 1, 2, 4, 8. Sehingga pernyataan himpunan 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan bagian dari faktor positif dari 8 adalah salah. Selanjutnya adalah masih di himpunan bagian, tapi sekarang kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian. Coba perhatikan cara menentukan banyaknya himpunan bagian berikut ini. Sebelum kita masuk ke rumus ya nak ya. Pertama, diketahui A himpunannya 2, 3, 5. Kita akan menentukan himpunan bagian yang mungkin dari A. Yang pertama adalah himpunan kosong. Ya, himpunan kosong merupakan selalu menjadi himpunan bagian dari sebuah himpunan. Yang kedua adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu 2 saja, 3 saja, dan 5 saja. Selanjutnya adalah himpunan yang memiliki 2 anggota, yaitu 2, 3, selanjutnya 2, 5, dan 3, 5. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, himpunan yang memiliki 3 anggota, yaitu, udah pasti ya, 2, 3, 5. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A, yaitu 2, 3, 5, ada 8 buah himpunan, yaitu himpunan kosong, 2 saja, 3 saja, 5 saja, kemudian 2, 3, kemudian 2, 5, kemudian 3, 5, dan 2, 3, 5. Nah, kita bisa tentukan rumusnya tanpa harus menuliskan semua himpunan bagian yang mungkin dari A. Jadi, jika banyak anggota himpunan A adalah N, maka banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Contohnya ini, perhatikan himpunan A, ya, ada berapa anggotanya? 3. Berarti tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Yaitu berapa? 8. Betul ya? Sama ya jawabannya ya. Oke. Selanjutnya kita masih menentukan banyaknya himpunan bagian, masuk ke contoh soal. Perhatikan, tulislah semua himpunan bagian dari B yaitu Maret, Mei. Penyelesaiannya yang pertama, tulislah himpunan kosongnya. Ya, kemudian kedua, himpunan yang memiliki satu anggota yaitu Maret saja, Mei, dan Mei saja. Kemudian himpunan yang memiliki 2 anggota yaitu Maret dan Mei. Jadi himpunan bagian dari B kita tulis yaitu himpunan kosong, Maret saja, Mei saja, dan Maret, Mei. Jadi ada 4 himpunan bagian yang mungkin.
Kemudian contoh yang kedua, tentukan banyaknya himpunan bagian dari K, yaitu X, di mana X kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Penyelesaiannya, tentunya kita harus tentukan dulu anggota dari himpunan K. X kurang dari 6, X-nya bilangan asli berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tuliskan banyaknya anggota himpunan K, yaitu ada 5 anggota. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari K adalah 2 pangkat 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasil akhirnya yaitu sama dengan 32. Oke, bagaimana Ananda materi tentang himpunan bagian? Sudah paham ya? Mudah-mudahan Ananda bisa terus bisa belajar matematika dengan baik. Materi yang terakhir yaitu himpunan semesta. Jika kita membicarakan mobil, bus, truk, dan kapal terbang, dapat dikatakan kita sedang membicarakan alat transportasi. Dengan kata lain, semesta pembicaraan kita adalah alat transportasi. Nah, semesta pembicaraan itu sering disebut dengan himpunan semesta atau universum. Himpunan semesta biasanya disimbolkan dengan huruf S atau U. Jadi, himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan. Agar Anda lebih paham, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. 2, 4, 6, 8, 10. Penyelesaiannya adalah himpunan semesta yang mungkin dari A itu adalah bisa bilangan genap, ya, himpunan bilangan genap, boleh himpunan bilangan genap, boleh himpunan bilangan bulat, masih bisa, boleh himpunan bilangan asli, juga boleh himpunan bilangan cacah. Jadi himpunan semesta itu himpunan semua anggota yang dibicarakan dan ini kemungkinannya banyak. Ya, baik. Sampai di sini saja materi tentang himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.